Seseorang di sebuah sudut. Sebuah pagi yang cerah, cahaya jatuh pelan bersama angin ringan. Kota dengan pelabuhan kecil ini seperti tempat yang tepat untuk segala makhluk bercinta. Juga burung-burung yang sekadar singgah untuk menikmati musim kawin. Penduduk berlalu lalang dengan bergumam datar, saling tegur bila bertemu lewat senyuman. Sisa pesta rakyat semalam yang digelar di sebuah taman kota seakan tidak lagi terlihat dari wajah mereka dan cara mereka berjalan. Bertahun-tahun sudah segala keceriaan dan kesedihan tidak nampak dari penduduk kota ini. Segala kejadian mengalir pelan, tak mengguratkan apapun. Segalanya sepi. Anyir hidup dan kegirangan begitu tak berarti. Selalu di sebuah sudut aku melihatnya. Laki-laki yang tidak gampang dikenali usianya dengan hanya melihat bentuk tubuhnya. Sudah kira-kira 1 bulan ini, ia sering terlihat di kota dengan pelabuhan kecil ini, sendiri dan selalu di sebuah sudut. Pagi yang seperti ini sering kulihat ia di sebuah kafe di sudut barat kota, dan duduknya di sudut sebelah kanan dekat koran pagi dipajang. Sedangkan pada sore harinya, ia sudah berada di sebuah sudut taman kota, asik husuk memperhatikan serombongan anak kecil yang belajar menangis dan bertepuk tangan. Pagi ini, seperti biasa pada sudut sebelah kanan kafe ini, aku menemukan dia. Dengan masih tak bisa kutebak usianya. Ia selalu memesan secangkir kopi dan kemudian menaburi sendiri dengan gula 1 sendok kecil. Dari saku jaket yang sebelah, dikeluarkannya koran pagi yang sama dengan koran di kafe ini, yang dipajang dekat dengan tempat dia duduk. Ia membukanya dari halaman belakang, mengingatkanku pada seorang guru sekolah dasar yang mengajari kami dengan lembut. Dan ketika kami mengerjakan soal-soal yang diberikannya, ia membaca koran pagi juga dari halaman belakang. Tamparan sinar yang berganti-ganti karena televisi di depan atasnya, yang tak pernah bersuara karena sengaja di-mute, membuatku makin asik memperhatikannya. Baru ku tahu di kemudian hari, hampir semua orang yang berkunjung di kafe ini selalu memperhatikannya. Adalah biasa di kota ini untuk kenal muka tak kenal nama. Beberapa tahun yang lalu, ketika aku masih belasan tahun, orang terbiasa dengan nama Junior dari nama ayahnya. Namun, kemudian setiap nama berubah menjadi sapaan "Hei" atau cukup dengan senyuman. Kami, penduduk kota ini, tak begitu peduli dengan perubahan-perubahan itu. Lambat laun, kami semakin tak butuh nama-nama. Tapi kami hampir kenal setiap lekuk wajah dan kebiasaan orang per orang, termasuk laki-laki yang selalu kulihat di sebuah sudut. Laki-laki itu selalu menyeruput kecil kopi di depannya dan kemudian tidak pernah menyentuhnya lagi sampai dengan tenang dan dingin ditinggalkannya sudut kafe.
Ia meninggalkan juga koran pagi yang dibaca dari halaman belakang, sehingga pemilik kafe ini selalu memiliki 2 koran pagi setelah kedatangan laki-laki itu. Aku hampir lupa mengatakannya. Uang kembalian yang biarpun sedikit selalu tak pernah diambilnya. Aku semakin tertarik pada laki-laki ini. Juga penduduk kota ini ternyata menaruh perhatian padanya. Sesuatu yang bertahun-tahun tak pernah kami alami. Perhatian dan ketertarikan pada sesuatu. Akibatnya, aku ada pada setiap pagi dan sore, selalu berusaha hadir di kafe dan taman kota. Siang dan malam hari aku selalu tak pernah mendapatinya. Pernah ku coba mengikutinya sepulang dari kafe menjelang siang hari, dan sepulangnya dari taman kota ketika senja mulai merayap turun. Selalu yang dituju adalah sudut-sudut kota, dan pasti aku kehilangan jejaknya. Seperti lenyap tiba-tiba dan muncul lagi dengan tenang dan dingin pada pagi harinya atau pada sore harinya di kafe dan di taman kota. Ada irama yang sedikit berubah dari kota kami setelah kurang lebih 1 bulan semenjak laki-laki itu muncul pertama kali. Kursi-kursi di kafe pojok barat kota ini penuh diisi orang. Juga semakin banyak orang yang datang di taman kota waktu sore hari. Kami mulai memperhatikan. Bagi mereka yang baru tertarik, tentu dimulai dari mencuri-curi pandang. Dan selebihnya, itulah bakat alam kami. Segala sesuatu berjalan dengan baik dan tak gaduh. Kami memperhatikan dan mencuri-curi pandang dengan penuh kedewasaan dan kecermatan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tak ada yang berebut kursi di kafe pojok kota. Yang pasti selalu tersedia 1 kursi kosong. Sebelah pojok dekat koran pagi dipajang. Hebatnya lagi, tidak ada pergunjingan tentang laki-laki itu. Semua tertarik dan menikmati untuk diri sendiri bercampur dengan rahasia-rahasia pribadi masing-masing. Proses kehidupan di kota kecil kami dari beberapa tahun yang lalu seakan menuju ke sebuah ketenangan, atau tepatnya menuju ke sebuah keheningan. Kupikir bukan hanya dapat dilihat dari kami yang semakin tidak butuh nama-nama, namun juga terlihat dari semakin sedikitnya anak-anak kecil di taman kota pada sore hari yang belajar menangis dan bertepuk tangan. Sudah lama kami tidak mendengar teriakan-teriakan, tawa yang terbahak-bahak, bahkan juga perkelahian kecil yang beberapa tahun lalu masih ada di pelabuhan maupun di jalan-jalan tertentu. Pesta-pesta pun semakin jarang, dan kami tahu suatu saat akan tidak ada lagi juga anak-anak yang belajar menangis dan bertepuk tangan. Kami bernapas, berjalan, dan bertegur sapa lewat senyuman. Burung-burung yang kawin di kota kami pun seperti memahami. Tidak berisik dengan kicauan-kicauan dan tidak ada cericit di sarang mereka. Mereka bercinta dengan diam. Suatu saat, mungkin akan seperti kami.
Sudah lama tidak ada derit berirama dari ranjang-ranjang kami. Ya, bahkan kami lupa bagaimana berciuman dengan baik. Waktu itu aku masih kecil, ketika terjadi banyak pembakaran dan pembunuhan di kota dengan pelabuhan kecil ini. Hari-hari kami adalah teriakan, darah, dan api yang berkobar-kobar. Yang paling aku ingat adalah orang-orang asing. Lalu di antara kami sendiri, kemudian darah dan api. Mereka semua berteriak dengan kalimat-kalimat yang sungguh asing. Walaupun kemudian aku mulai terbiasa mendengarnya. Mulai tak asing lagi, bahkan berbaur bersama pelajaran ilmu bumi yang diajarkan oleh guruku di sekolah dasar, dan beberapa rumus matematika yang agak sulit dimengerti. Aku kemudian mulai ikut berteriak. Di antara kami yang masih kecil, tidak lagi saling berpamer tentang beberapa ikan yang diperoleh dari pelabuhan kecil di kota ini. Kami mulai berbicara tentang beberapa mayat yang kami temukan hari itu. Semenjak itu, kami tak pernah lagi belajar berdoa, karena kami melihat setiap orang yang akan saling berbunuhan juga berdoa, bahkan berteriak nyaring. Kami sudah tak punya lagi air mata. Tak ada lagi yang mengajari kami menyanyi ilmu bumi, apalagi rumus matematika. Ketika semuanya telah reda, yang tertinggal hanya sedikit, termasuk kami yang hidup. Dan untuk mengenang mereka yang tidak ada, tentu sangatlah banyak. Maka kami saling memanggil dengan nama orang tua kami, dengan nama junior di belakangnya. Kami sangat terpojok. Sebuah keinginan untuk mengenang dan melupakan begitu kuat berpilin. Perasaan ingin mengenang orang tua kami, sekaligus perasaan ingin melupakan apa yang menimpa mereka. Mungkin dari sana pula kami belajar untuk diam dan menuju ke keheningan. Hidup kami selanjutnya adalah bernapas, berjalan, dan bertegur sapa lewat senyuman. Perdebatan bahkan bincang-bincang menjadi begitu menyakitkan. Anak-anak kami lahir dari ranjang-ranjang yang tidak berderit. Dan kami tidak pernah mengajari mereka berdoa. Hanya sesekali kami mengajari hal-hal yang agak menggairahkan. Mengasapi ikan dan memanggang roti. Selebihnya bahkan tidak tahu dari mana mereka belajar rumus matematika. Laki-laki yang selalu di suatu sudut adalah orang asing pertama yang kami lihat, setelah orang-orang asing yang mengajari kami berteriak, membunuh dan membakar. Anehnya, kami tak pernah berprasangka sesuatu padanya. Atau mungkin sebenarnya kami sudah lupa dengan prasangka. Di sebuah sudut taman kota, dengan membelakangi matahari, ia menghisap rokok pendeknya dan mengamati anak-anak kami. Tentu saja dengan begitu penuh kedewasaan dan kecermatan kami mengamatinya. Berani bersumpah, tak pernah ada prasangka buruk padanya.
Aku mulai rindu sesuatu. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang dia bawa. Dan aku begitu merindukannya. Kemudian aku mulai belajar menerka serta memasang-masang predikat padanya. Dari ahli memasak, pengail ulung sampai seorang penyair dengan sajak-sajak yang indah. Bahkan aku mulai takut kehilangan dia. Sebuah perasaan yang seakan sudah habis kurasakan setelah kematian pernah begitu dekatnya dengan kehidupanku. Lebih dekat dari nafas yang kuhirup sendiri. Memperhatikan laki-laki asing itu sudah menjadi irama kami sehari-hari. Sama dengan ketika pagi-pagi benar kami ke pelabuhan kecil menyambut sebagian dari teman-teman kami yang mencari ikan. Kemudian bekerja sekadarnya, dan ketika matahari mulai sempurna wajahnya, kami pergi ke kafe-kafe untuk sarapan atau sekadar minum kopi. Agar agak siang sedikit, kami berhamburan ke tempat pengepakan ikan atau pengasapan, juga bekerja secukupnya. Ketika matahari tepat di tengah kepala, kami pulang. Sore hari, kami ada di taman kota dan sebagian yang lain di pelabuhan kecil. Sekadar menghabiskan waktu, atau mungkin lebih tepat membunuh waktu. Sederhana. Hidup kami benar-benar merupakan penantian, dan kota ini ruang tunggu yang agak nyaman. Laki-laki yang tak gampang kami ketahui usianya, hanya dari bentuk tubuhnya itu, seakan-akan sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Ia memperagakan dengan begitu sempurna cara kami bergumam, cara kami berjalan, dan tentu bagaimana kami saling berjumpa dan tersenyum. Hanya bedanya, ia membaca koran dari halaman belakang. Seingatku, di kota ini hanya ada seseorang yang membaca koran dari halaman belakang. Guru sekolah dasar kami yang sangat lembut. Dan guru kami itu lenyap ketika orang-orang asing berdatangan, mengajari berteriak, membunuh, dan membakar. Memandangi wajahnya membuat perasaanku tak karuan. Tentu saja aku yakin bukan birahi. Karena sesuatu yang bergelora seperti itu sudah tak pernah lagi menarik kami. Nyaris sewarna dengan teriakan-teriakan waktu itu. Dan yang pasti, aku laki-laki normal. Walaupun persetubuhan bagi kami sama dengan mengasapi dan memanggang roti. Entah mengapa, setiap kali memandangnya, pori-poriku terasa mengembang dan mengempis begitu cepat dan semakin cepat. Dadaku sebelah dalam berdesir, dan sepertinya angin di sekelilingku menjadi agak bertingkah. Laki-laki itu tetaplah laki-laki itu. Aku tak sanggup menggambarkannya. Bahkan hanya sekadar menerka tinggi tubuh, berat badan, panjang rambutnya, apalagi menerka berapa usianya. Aku gagap dan mulai tersengal bila mencoba bercerita lebih banyak tentang dia. Apalagi mencoba menggambarkannya.
Namun, suatu saat ia pergi, lenyap, sama dengan orang-orang asing yang dulu. Hanya saja, ia tak meninggalkan puing-puing bangunan yang habis terbakar, mayat-mayat, dan memori yang mencekam. Ia meninggalkan sesuatu yang juga sulit kami katakan. Ada selapis debu tipis di kursi sebelah sudut kafe itu. Artinya, sudah beberapa waktu tak ada yang mendudukinya. Dan oleh pelayan tidak dibersihkan. Pelayan dengan telinga yang mirip rumah siput, yang biasa melayani secangkir kopi untuk laki-laki itu, sesekali masih suka menghidangkan secangkir kopi dengan sesendok kecil gula yang dengan terpaksa ditaruhnya sendiri, lalu meletakkannya tepat di tempat laki-laki tersebut biasa meletakkan secangkir kopinya. Televisi itu tetap menyala dan masih tetap tidak bersuara. Juga masih ada koran pagi yang dipajang. Hanya saja tak ada uang kembalian biar sedikit. Dan koran pagi yang sama yang sengaja ditinggalkan ketika laki-laki itu sudah selesai membacanya. Di sudut taman kota, tempat ia memandangi segerombolan anak yang belajar menangis dan bertepuk tangan dengan posisi membelakangi matahari, juga dibiarkan selalu kosong. Bahkan pikiran-pikiran isengku yang sudah sekian lama tidak bekerja mulai kupergunakan. Kadang-kadang ketika kupandangi tempat itu, aku membayangkannya sedang asik, tenang, dan dingin. Matahari yang dipunggunginya melukis secara alamiah dengan sinarnya di hamparan rerumputan, membentuk bayang-bayang tubuhnya. Mulai pula kubayangkan gerakan-gerakan ringannya saat mengisap dan membuang puntung-puntung rokok pendeknya. Tak lupa kusempatkan untuk mengingat cara dia beranjak pergi menuju ke salah satu sudut di kota kami ketika senja mulai merayap pelan. Ada yang kurasakan berbeda yang sedang menimpa kota ini setelah kedatangan orang asing itu. Kami mulai terbiasa berbincang-bincang, walau kadang harus lebih banyak tersenyum. Bayi-bayi yang lahir beberapa hari ini sudah mulai diberi nama, dan percaya atau tidak, masing-masing dari kami mulai mengingat-ingat namanya sendiri-sendiri. Burung-burung juga mulai bercericit. Tiupan angin pun semakin bertenaga. Yang lebih mengasihkan tentu saja ranjang-ranjang yang mulai berderit. Bahkan kadang-kadang diiringi musik-musik percintaan. Kota dan penduduknya mulai menggeliat. Semakin hari, semakin bertambah saja jumlah anak-anak kecil yang belajar menangis dan bertepuk tangan di taman kota ketika sore hari. Pesta rakyat mulai digelar setiap 3 bulan sekali dengan waktu pentas yang semakin panjang. Sesekali kericuhan mulai terjadi dan kami sangat menikmatinya. Karena kami mulai saling menyapa dan berbicara, maka selalu muncul beda pendapat maupun silang sengketa
Namun, kami semakin ingin untuk saling berbicara tentang orang asing itu. Tak lagi tersimpan bersama rahasia-rahasia kami. Banyak obrolan yang menjadikan laki-laki asing itu sebagai tema pokoknya. Sekian banyak cerita kami gelar, kami perdebatkan, semakin rumit dan runyam seiring dengan semakin pandainya kami berbicara. Tidak cukup dengan itu semua. Ketika kami berada di kafe pojok barat kota ini, kami pun mencoba mengingat laki-laki itu sesempurna mungkin. Hanya saja, sekarang televisi itu sudah mulai bersuara, walau tidak begitu keras. Dan bergantian, kami membaca secara saksama koran pagi yang biasanya selalu dipajang di dekat tempat duduk laki-laki itu. Tetapi kami membacanya dari halaman depan. Mungkin karena kami sadar bahwa kami tidaklah selembut guru sekolah dasar, atau kami menyadari kami bukanlah laki-laki asing itu. Setiap kali selingan berita muncul di televisi, kami berusaha mendengarkannya dengan baik. Halaman demi halaman yang menyangkut berita pun kami sapu dengan perhatian penuh. Setiap kali mendengar, melihat, dan membaca berita, hati kami berdebar-debar. Kami berharap ia muncul, dan kami berharap ia tidak terpampang di bagian berita-berita kriminal maupun berita-berita buruk lainnya. Aneh, kami betul-betul berdebar. Sebuah aktivitas dari dalam tubuh kami yang lama tak pernah kami alami. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kami mulai bergumam dengan cara yang berbeda. Mungkin lebih tepatnya berdoa yang kami kirim untuknya setiap kali kami membaca berita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mendengar cerita ini sampai di detik terakhir. Sehat selalu, panjang umur untuk yang merayakan ulang tahun, tetap rendah hati, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan yang sedang kita alami. Sampai jumpa di cerita dan kesempatan yang lebih aduhai. Tuhan memberkati. Amin.